Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anatasha S. Amin dengan NIM C204-23037. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Ibu Risnawati SEMM selaku dosen pengampu komunikasi bisnis. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan membahas apa itu komunikasi di tempat kerja. Tolong disimak. Nah, pada slide pertama kita akan membahas apa itu komunikasi di tempat kerja. Jadi, komunikasi ini merupakan fondasi utama dalam membangun kerjasama yang efektif dan meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Jadi, tanpa komunikasi yang baik, koordinasi antar individu dan tim akan terhambat. Jadi, setelah saya menjelaskan apa itu komunikasi di tempat kerja, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu definisi komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui berbagai saluran. Nah, proses ini mencakup pengkodean, pengiriman, penerimaan, dan juga penguraian pesan. Nah, selanjutnya ada 4 jenis komunikasi di tempat kerja. Yang pertama itu ada verbal, yaitu percakapan langsung dan rapat. Nah, melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan secara langsung dalam interaksi tatap muka, seperti percakapan harian atau rapat lisan. Yang kedua itu ada non-verbal, yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah, di mana komunikasi yang terjadi melalui isyarat fisik, postur, kontak mata, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata. Nah, yang ketiga itu ada tertulis, yaitu email dan laporan, penggunaan teks dan simbol yang dituliskan atau diketik pada media fisik atau digital, seperti dalam penulisan surat formal, email, atau dokumen laporan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini ada digital atau chat dan video conference. Bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan teknologi dan internet memungkinkan interaksi instan melalui pesan teks, yaitu chat atau pertemuan visual, dan audio jarak jauh atau video conference. Nah, tujuan dari komunikasi di tempat kerja itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi antar tim, yang kedua, membangun hubungan kerja yang baik, yang ketiga, menyelesaikan konflik dan masalah, dan yang keempat, mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, hambatan apa saja yang terdapat di dalam komunikasi? Jadi, hambatan yang terdapat di dalam komunikasi itu ada 4. Yang pertama, perbedaan budaya dan nilai, yang kedua, perbedaan bahasa dan istilah teknis, yang ketiga, persepsi yang berbeda terhadap pesan, dan yang keempat, gangguan teknologi atau media. Nah, setelah tadi saya sebutkan ada 4 hambatan dalam komunikasi, lalu strategi apa sih yang harus kita ambil dalam mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua, menunjukkan empati terhadap lawan bicara, yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, dan yang keempat, memanfaatkan teknologi komunikasi yang sesuai. Nah, di sini ada komunikasi yang efektif. Jadi, ada beberapa ciri-ciri komunikasi yang efektif. Pertama itu, jelas dan mudah dipahami. Jadi, kita itu harus jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Yang kedua itu, ringkas dan langsung ke intinya. Jadi, tidak perlu bertele-tele. Yang ketiga, relevan dengan konteks. Jadi, harus relevan dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Dan yang keempat itu ada interaksi dan dua arah. Nah, jadi apa sih peran komunikasi dalam tim ini? Jadi perannya itu yang pertama, meningkatkan kolaborasi antar anggota, membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai, dan yang ketiga itu mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang ada. Nah, dari pembahasan dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah kunci keberhasilan organisasi. Kemampuan ini perlu dilatih dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya mendorong kita semua untuk secara aktif mempraktikkan komunikasi yang lebih jelas, empatik, dan tepat waktu. Peningkatan dalam cara kita berbagi informasi tidak hanya akan menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih kuat dan tangguh di masa yang mendatang. Komunikasi yang baik dimulai dari diri kita masing-masing. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.